Nah, oke teman-teman semuanya, Budi Utomo sendiri yaitu adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan pergerakan sosial dan tidak ada keterkaitannya dengan pergerakan politik pada saat itu. Jadi, pada saat itu hari Minggu pagi-pagi 20 Mei 1908 yang tepatnya di gedung aula Sekolah Stovia, School of Planning van Lees Ertsen, yang merupakan salah satu sekolah dokter pribumi di Batavia atau Jakarta. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh siswa Stovia saja, tapi juga berbagai sekolah seperti Sekolah Pertanian dan Kehewanan Bogor, dan juga ada Sekolah Pamong Praja Pribumi di Magelang dan Probolinggo, dan juga Sekolah Menengah Petang di Surabaya, dan juga Sekolah Pendidikan Guru Pribumi di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo. Dan ternyata organisasi ini dibentuk oleh salah satu siswa di Stovia dan juga diikuti dengan beberapa siswa lainnya, yaitu adalah Sutomo yang merupakan siswa di Stovia. Dan perlu diingat teman-teman bahwa Budi Utomo ini berdiri dikarenakan ingin memunculkan lagi, melahirkan bahwa Indonesia pada saat itu memiliki kemampuan untuk bergerak di bidang sosial atau di bidang pendidikan, yaitu dengan Budi Utomo. Dengan pergerakan ini diharapkan masyarakat Indonesia mulai sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan negara Indonesia pada saat itu. Jadi, terdapat 3 usaha awal pada saat Budi Utomo dibesarkan. Usaha pertama yaitu usaha awal para pengurus. Usaha awal dari pengurus ini dimulai dengan merekrut anggota dari beberapa sekolah yang hadir saat lahirnya Budi Utomo. Lalu yang kedua yaitu rapat kedua Budi Utomo. Rapat kedua ini diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 1908 yang bertempat di Stovia. Diputuskanlah beberapa hal, antara lain yang pertama yaitu usaha para pengurus, yaitu bagaimana para pengurus merekrut anggota yang pada saat itu hadir. Pada rapat kedua dihasilkanlah beberapa hal mengenai kongres. Usaha yang kedua, Jogja dipilih sebagai tempat kongres. Yang kedua, kongres diberikan untuk umum, memberi pemberitahuan kepada seluruh gubernur jenderal bahwa kongres akan diadakan. Lalu usaha yang ketiga yaitu berbagai usulan sebelum kongres itu mulai diciptakan. Tapi selain usaha-usaha awal tersebut, terdapat juga beberapa usaha dan gerakan yang dilakukan oleh pergerakan Budi Utomo. Yang pertama yaitu penerbitan majalah Budi Utomo. Budi Utomo menerbitkan salah satu surat kabar sebagai surat resmi organisasi, dan akhirnya pada tanggal 1 Juli 1910 terbitlah majalah dengan nama Budi Utomo. Lalu Budi Utomo juga menerbitkan salah satu majalah Guru Desa. Itu juga Budi Utomo menerbitkan suatu surat kabar Darmo Kondo. Dengan modal 50.000, bahasa ini diterbitkan dengan bahasa Melayu dan Jawa. Nah, surat kabar tersebut seperti yang saya gambarkan di video ini. Dan selain itu, selain usaha-usaha tadi, Budi Utomo juga mengganti ketua Budi Utomo sejak 28 Desember 1909 yang akhirnya Tri Tokusumo digantikan oleh Pangeran Aryo Noto Dirojo, yaitu pada tanggal 25 Agustus 1912. Setelah itu terbentuknya Perserikatan Guru-Guru Hindia Belanda. Dan setelah itu terbentuklah organisasi Dharma Woro, dan organisasi ini diakui pemerintah pada tanggal 29 Juli 1914. Beasiswa tersebut diperuntukkan untuk murid yang dikenal pandai, karena setelah itu rencananya setiap tahun Dharma Woro akan mengirimkan seseorang murid baik ke sekolah Hindia Belanda ataupun ke sekolah Belanda. Nah, sekarang kita bakal ngebahas sosok-sosok pemuda pendobrak Budi Utomo. Dalam perintisannya, Budi Utomo banyak dibantu oleh halayak ramai, oleh kawan-kawan yang cakap dan berpeduli besar terhadap nasib pribumi. RAA Jaya Ningrat menyebutkan beberapa tokoh pemuda Stovia yang berjasa, yaitu Dr. Sutomo, Suwarna Gunawan Mangunkusumo, Gumrek Muhammad Soleh, dan juga Sulaman. Makna dari nama Budi Utomo sendiri itu banyak yang mengatakan bahwa nama Budi Utomo itu berasal dari pernyataannya Dr. Sutomo kepada Wahidin, dan ketika itu hendak berpamitan untuk melanjutkan kampanyenya di Fons atau di Studies Fons ke Banten.
Tujuan dari Budi Utomo sendiri sebenarnya sudah tercantum dalam koran The Lokomotif terbitan 24 Juli 1908, yaitu Budi Utomo ingin meringankan beban perjuangan hidup bangsa Jawa melalui perkembangan yang harmonis dan kerohanian dengan titik tolak utama pada pendidikan, terutama pendidikan untuk kaum priai. Selain itu juga Budi Utomo ingin menjadi sebuah organisasi atau perhimpunan yang lebih universal, sehingga akan menciptakan persaudaraan nasional tanpa pandang suku, kelamin, atau kepercayaan. Selain itu, latar belakang berdirinya Budi Utomo itu terinspirasi dari ide gagasan Wahidin. Ide tersebut berisi tentang keprihatinan Wahidin terhadap pendidikan masyarakat Jawa. Wahidin yakin bahwa masyarakat Jawa akan dapat bangkit meraih kegemilangannya susul dengan pemogokan besar-besaran. Lalu pemerintah pun berusaha memadamkan aksi kekerasan pemogokan tersebut. Sedangkan pemimpin komunis yang radikal pada saat itu ditangkap membatasi hak untuk bersidang. Akan tetapi para pemuda pemimpin Budi Utomo mereka tetap tidak berurusan dengan pemerintahan karena mereka mampu bertindak tenang dan lunak sehingga aman dari ancaman-ancaman. Sedangkan pada bulan April 1926, Budi Utomo mengeluarkan keputusan penting yang mengejutkan, yaitu memundurkan diri dari aktivitas politik dan hanya untuk memusatkan kepada perhatian sosial. 2 bulan kemudian, Kusumo Sutoyo terpilih sebagai ketua Budi Utomo dan di bawah kepemimpinannya, organisasi berjalan dengan lancar. Lalu akhirnya pada bulan Januari 1934 dibentuk Komisi Budi Utomo Persatuan Bangsa Indonesia, yang dimana disetujui oleh pengurus besarnya pada pertengahan 1935 untuk berfusi, dan dilakukanlah sebuah kongres peresmian fusi, yang dimana itu juga menjadi kongres terakhir Budi Utomo yang dilaksanakan dari tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 dan melahirkan Partai Indonesia Raya atau Parindra dengan Sutomo sebagai ketua. Parindra berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka. Dengan meleburnya Budi Utomo ke Partai Indonesia Merdeka, maka berakhirlah riwayat organisasi Budi Utomo. Dan itulah tadi video yang telah kami tampilkan pada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita menjadi generasi-generasi Budi Utomo selanjutnya.